pada malam hari ini. Beliau dengan latar belakang seorang penggiat di komunitas anti riba sebagai Star Ambassador, New Manager di Esko Group SSW 1. Mari kita sambut Ibu Khadijah MPD. Beri aplaus yang meriah. Pada Ibu Khadijah, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Hajah Mia Sumiati yang luar biasa. Beri aplaus dulu dong buat Ibu Hajah Mia nih. Masya Allah. Enak kabarnya Bu Mia. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, kita langsung mulai ini Bu Mia. Silahkan Ibu, enggak dipersilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya belum semangat nih yang jawab salam saya nih. Apa saya juga kurang semangat nih? Saya balik sekali lagi ya. Saya ucapkan salam. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat. Semoga segala hajat-hajatnya di tahun ini Allah segera ijabah. Allah segera Amin, ya rabbal alamin. mudahkan kelancaran untuk memperolehnya. Keluarga yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan Amin. haji, hajinya bukan haji furoda ya. Amin. Amin. Semoga juga semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Amin. rabbal alamin. Amin. Rabbal alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Waalaikumsalam nastaghfiruh. warahmatullahi wabarakatuh. Nyusul nih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina Habis Bu. wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati tentunya orang tua kita di Smart Senior, itu founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansah beserta Umi Hajah Elis Ratnasari. Yang kami hormati COO AA Rizal Fahmi Ramadan. Yang kami hormati CFO Umi Hajah Elis Ratnasari. Yang kami hormati pula CMO Umi Kalsum Minang CMA, CTO Bapak Firmansah, CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati. Dan yang kami hormati pula CMO SBS Pusat Ibu Miftahul Jannah dan Ibu Hajah Kartina, CMO SBS Jakarta Ibu Marliah dan Bapak Faisal, CMO SBS Tangerang Ibu Yunarni dan Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin, CMO SBS Serang yaitu Bapak Surji Tabrani dan Ibu Cahya. Yang kami hormati pula Eksekutif Komite Exco 1 sampai 16 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga dalam keadaan sehat walafiat penuh keberkahan. Dan juga para leader SC 2000, SC 1000, SC 500, SC 150, dan SC 20. Serta yang saya hormati pula moderator kita pada malam hari ini, Ibu Hajah Mia Sumiati, para
reseller yang luar biasa yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memberikan terus begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu melalui Zoom pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur insya Allah ya. Dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu dengan berkah Allah mudahkan mewujudkan impian-impian kita. Tentunya salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tergolong yang melakukan sunnah-sunnahnya, yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa kabar? Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat Semangat sukses solusi. bersama. Sukses Yes, bersama. Yes. Saat kan Yes, yes, Tuhan. sudah malam nih. Buka. Kenapa? Aktivitas di malam hari yang tinggal apa ya? Sisa-sisa ya, tapi semangatnya masih semangat pagi. Setuju ya? Nggak ngantuk kan nanti dengerin suara saya. Ya, semoga semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati yang bahagia dan penuh rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran terkecil di dunia. Ya, Bapak Ibu Kalau sekalian berbahagia. Mas Saya menuju kayaknya bukan Bapak Ibu ya, teman-teman, sahabat-sahabat, karena di sini adalah kita bersaudara, saudara-saudara saya semua. Setuju ya Bapak Ibu ya? Saudara-saudaraku, biar lebih akrab, kadang-kadang masih itu juga ya, balik-balik. Boleh AA untuk slide-nya. Malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada co-founder atas kepercayaan beliau untuk saya berkhusus untuk menyampaikan pada malam hari ini tentang materi how to start, bagaimana kita memulai. Ya, memulai apa? Memulai menjalankan bisnis kita di Best Corporation yang saat ini juga ada Brian ya, Brian Best. Nah, tentunya banyak sekali di masyarakat yang namanya berpendapat, memandang tentang Best Corporation atau sejenis perusahaan-perusahaan yang bergerak seperti network marketing. Banyak pendapat-pendapatnya yang disebut dengan paradigma. Apa sih itu paradigma? Nah, dari sinilah ya bisa kita lihat. Sebelumnya mungkin kita bisa lihat nih, tuh. Rizal sudah menampilkan gajah, cerita gajah dari si buta, di mana orang-orang ditutup matanya, ya, lalu didatangkan seekor gajah, mereka untuk menyampaikan pendapatnya, menilai apa, ya, dari seekor gajah itu. Mereka belum tahu itu gajah, dan mereka berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah pohon karena dia megangnya adalah bagian kakinya, gitu kan ya. Ada yang mengatakan itu kipas, gitu, karena dia memegang telinganya yang lebar itu. Ada yang bilang itu dinding, gitu, karena yang dipegang adalah badannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa itu adalah Ular. tombak, ya, ular gitu, tombak. Ada yang juga katanya tali. Ini bermacam-macam
hmm, paradigma, di mana cara pandang seseorang tentang sesuatu. Mereka menilai sesuatu karena belum melihat secara sempurna, jadi berbagai macam pendapat-pendapatnya. Nah, ini perlu jadinya informasi yang harus sempurna. Sinilah kita pentingnya untuk belajar, memahami lebih dalam lagi tentang perusahaan yang akan kita jalankan. Nah, lanjut A. Ada paradigma lagi ya yang mengenai ini. Ada yang mengatakan berapa jumlah batang kayu. Ada yang melihat itu 4 dari sudut sebelah kiri. Dari sudut sebelah kanan bilang itu 3. Dia sama-sama benar sebenarnya karena yang dilihat melalui kanan dan kiri. Ini kan pendapat yang berbeda. Walaupun sebenarnya itu pandangannya. Lanjut. Ada lagi yang menyampaikan angka 6. Kalau dilihat dari sebelah kiri, bilangnya itu adalah angka 9. Nah, bagi yang sebelah kanan, bilang itu angka 6. Ini sebenarnya sama-sama benar ya. Benar. Kalau dilihat dari sudut pandang, kalau dia melihat dari masing-masing. Walaupun itu angka yang ibaratnya dari sudut mana yang dia lihat. Walaupun tujuannya adalah itu, sesuatu yang dia pandang. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, ini paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Kalau informasi yang kita dapatkan belum sempurna, pasti cara pandangnya juga berbeda. Kalau udah sempurna dari informasi apa yang kita dapatkan, itulah yang akan kita pikirkan, lalu akhirnya menjadi tindakan. Nah, ini yang menjadi paradigma setiap orang melalui pandangannya, informasi yang didapatkan, ilmunya, pengetahuan yang pengalaman mungkin yang dia jalani, itu akan mempunyai pola pikir yang berbeda. Ya, lanjut A. Nah, ini lucunya nih, ada disuruh milih uang atau pisang. Kalau kurang informasi bagi seorang bagi seekor kera ya, kalau disuruh milih uang atau pisang, dia akan memilih pisang karena dia pikir pisang adalah makanan dia dan langsung dia makan, bisa langsung dia habiskan, langsung dia nikmati. Berbeda dengan uang karena dia nggak tahu informasinya yang lebih jelas. Kalau uang itu bisa membeli pisang yang begitu banyaknya. Tapi yang penting bagi dia adalah sekarang saya bisa makan. Nah, di luar sana juga banyak berpikiran, oke sekarang yang penting saya bisa makan. Ya, yang penting udah sekarang bisa makan, udah nggak pikirin lagi untuk besok-besok, pas sekarang yang penting sekarang gitu. Ada yang berpikiran seperti itu ya. Semoga kita tidak seperti itu ya. Lanjut lagi A. Nih macamnya. Ini jika kita salah pola pikir, salah pemahaman, tentunya pasti akan salah menentukan pilihan. Nah, jika salah paradigma, ya, informasi yang kita dapatkan salah, itu akan menentukan kesuksesan atau kegagalan yang kita akan jalani di masa depan. Nah, itu kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk mendalami lagi 4 pilar perusahaan kita supaya kita semakin kuat lagi, semakin kita yakin kita berada di perusahaan ini dengan keyakinan karena poin-poin kekuatan-kekuatan yang ada di perusahaan ini. Nah ya, nanti kita akan mulai. Nah, ini ada cerita pipo dan embrio. Ya, udah sangat sering ya kita mendengarkan cerita dengan pipo dan embrio. Cerita pipo itu seperti pipa, ya ibaratnya pipa, dan embrio itu ember, ibaratnya seperti itu. Di mana ada pola pikir usaha dengan pola pikir karyawan. Kalau karyawan pola pikirnya seperti embrio. Kalau pengusaha itu pola pikirnya seperti pipo. Pipo itu berarti membuat saluran pipa untuk menyalurkan air. Berarti gini, kita butuh air
suatu desa butuh air atau warga kita, penduduk kita di suatu daerah itu butuh air, sedangkan air itu ada di pegunungan. Bagaimana supaya kebutuhan suatu penduduk di desa itu bisa terpenuhi? Ada yang melalui dengan ember, dia ngangkut dengan melalui ember. Nah, kalau melalui ember kan hari itu dia bisa mengangkut banyak, ya hari itulah dia bisa menikmatinya. Itu ya, itu ember. Sedangkan jadi mengangkut dengan ember jadi barter waktu dan tenaga. Jadi butuh makin lama tenaga kita, usia kita semakin rentan. Pasti kekuatan kita semakin berkurang. Maka tadinya ember yang besar yang kita bisa angkut makin lama semakin kecil, ya kan? Akhirnya kebutuhan padahal semakin banyak tapi akhirnya habis. Sedangkan untuk kalau kita membuat pola pikir kita seperti pengusaha seperti Pipo ini membuat saluran pipa itu membangun aset si uang dari walaupun mungkin butuh waktu yang tidak sebentar kalau pipa itu. Jadi bikin sambungan-sambungan terus nggak tidak cepat seperti ember gitu ya, langsung bawa ada hasilnya. Kalau pipa itu dia bikin sambung dari wilayah. Nah, tetapi luar biasanya kalau dengan pipa ini itu bisa membangun aset dan mesin uang. Nah, itu ya. Hasilnya akan terus-menerus kita nikmatin. Usia kita sudah mulai tua pun itu terus mengalir. Nah, ini ada kuadran ya. Robert, lanjut Robert. Nah, ini ada employ ya. Employ, bisnis. Di mana barter antara waktu dengan tenaga. Untuk uang, yang itu di jalur kiri, dan jalur kanan itu bebas waktu, bebas finansial. Sekarang gini aja deh, mudahnya deh Bapak Ibu. Bapak Ibu milihnya seperti apa nih? Yang punya kesibukan, nggak ada waktu, tapi nggak ada uang juga. Tuh yang satu. Yang kedua, ada waktu, mau kemana aja bisa ada waktu, tapi nggak punya uang. Ya kan? Ada juga nggak punya waktu, tapi dia punya uang. Yang lagi satu lagi, dia punya waktu, dia punya uang. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Ulang ya. Yang satu nih, waktunya nggak punya waktu, sibuk banget. Tapi saking sibuknya, tapi dia juga nggak punya uang gitu loh. Ya kan? Kalau yang satu lagi, dia mah waktunya luang dah, ya kan? Tapi dia nggak punya uang, punya waktu yang luang, tapi dia nggak punya uang. Yang ketiga, dia nggak punya waktu, tapi dia punya uang. Dia sibuk, tapi dia uangnya ada. Ya, yang keempat, dia punya uang, dia punya waktu. Ibu, bapak, teman-teman, sahabat itu milih yang mana? 1, 2, 3, 4? Milih ada waktu uang. Hah? Iya, Yang pasti empat. pengennya punya waktu luang, tapi punya uang gitu. Betul nggak Bapak Iya, Ibu? betul. Iya. Ya, Ya gitu. Jadi pengusaha itu seperti itu. Punya waktu luang, kita mau ke sana ke sini, mau wisata kayak mau apa kayak pokoknya sesuai dengan keinginan kita, tapi uang terus ada. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan waktunya luang, tapi nggak punya uang, itu pengangguran Bapak Ibu, teman-teman. Waktunya luang, apa aja bisa, tapi dia nggak punya uang, dia mau kemana? Orang kagak ada uang kan gitu ya. Sedangkan dia sibuk gitu, tapi nggak ada uang juga. Itu seperti bukannya kita bilang, tapi itu ibaratnya ibu rumah tangga yang kerja nggak ada habis-habisnya kan, tuh sibuk banget, tapi ya nggak menghasilkan uang gitu maksudnya. Nah ini contohnya, berarti kita pengen dong yang namanya punya waktu luang, apa aja kita bisa melakukan keinginan kita dan uang itu terus kita miliki ya, Bapak Ibu ya. Terus AA. Nah, ini ada perbandingan 3 bisnis yang bersistem.
business owner, ada corporate, franchise, dan network marketing. Kita bisa lihat dan bandingkan ya di antara tiga ini. Di corporate ini pasti butuh yang namanya perusahaan berhukum, itu pasti butuh modal yang sangat besar. Bukan hanya jutaan, ratusan, tapi miliaran, triliunan. Punya nggak kita uang seperti itu? Terus resikonya pasti besar kalau udah mengalami bangkrutan, udah uang itu sulit untuk kembali. Harus ada tempat juga yang udah ditentukan, karena perusahaan itu harus ada tempatnya. Waktu kerjanya juga ditetapkan, ya. Terus juga harus mempunyai syarat keahlian. Kalau nggak bisa, nggak mampu menjalaninya, itu mudah terjadi namanya kebangkrutan dan sistem itu nggak bakal berjalan. Jadi butuh keahlian-ahlian khusus. Ya, kalau penanganannya mungkin di Telkom berarti harus ahli-ahli Telkom ya kan gitu. Sedangkan franchise gitu ya, seperti kita buka-buka makanan siap saji ini, kita butuh modal juga tidak kecil ya, butuh cukup mahal juga. Mungkin tidak sebesar seperti corporate. Begitu juga resikonya. Kalau nggak habis, nah makanannya, menunya misalkan akhirnya mengalami apa penurunan omset, nah kan gitu ya. Harus ada tokonya juga, ya kan? Ada tokonya, ada tempatnya yang harus kita siapkan. Waktunya juga ditentukan, jam berapa sampai jam berapa dibuka. Mungkin bisa juga 24 jam untuk terus. Nah, walaupun ada syarat keahliannya juga ada sistem, ya memang ada sistem. Dan pun untuk network marketing. Network marketing ini itu modalnya kecil. Ya, resikonya juga kecil, apalagi di mana? Di base corporation ini. Tempatnya itu fleksibel. Kita bisa kalau misalkan memang kita mau nyiapin tempat juga bisa, tidak menyiapin tempat juga bisa melalui langsung perusahaan juga, kita langsung minta kirim langsung lewat ke tempat tujuan konsumen kita. Jadi sangat mudah sesuai dengan keinginan kita saja. Waktu kerja juga bisa. Kalau kita misalkan pagi atau siang atau saat malam masih bisa kita lakukan untuk network marketing. Dan tentunya ada saat keahliannya, ada sistemnya yang bekerja. Lanjut ya. Nah, dari kesimpulan ini di business owner untuk network marketing, kita akan pilih yang mana nih? Corporate, franchise, atau network marketing? Ayo pilih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat. Sahabatku semua. Network marketing ya. Halo, masih adakah teman-teman di sini? Sahabat Masih, semua? Ya, masih masih. Ya, lanjut AA. Lanjut AA. Nah, ingin menjadi apa? Nah, itu ya, pilih deh tuh. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Kalau network marketing, ya, semakin banyak orang yang bisa kita rekrut, makin mudahlah kita bekerja, maka makin menghasilkan keuangan, finansial kita pun semakin mudah karena kita banyak tim. Jadinya ingin sukses, bebas waktu, juga bebas finansial. Jadi karena memiliki sistem bisnis bersistem. Jadi semakin banyak yang kita rekrut, tim kita semakin banyak, makin ahli, semakin pintar, maka semakin solid dan ini akan membuat bisnis kita semakin kuat. Lanjut kesimpulan selanjutnya, yaitu rekomendasi bisnis modal dengan modal yang kecil, resikonya kecil, untungannya besar. Ya, kita butuh modalnya cuma kecil, masih jutaan doang, belum puluhan juta, ya kan? Tapi punya resiko yang kecil. Kenapa? Kita sebenarnya nggak ada resiko kalau bagi saya mah di base corporation. Kenapa? Karena kita membeli produk. Produk itu udah ada di tangan kita. Kita bukan main game, gitu ya. Ya untungannya yang bisa kita dapatkan kalau kita menjalani dengan mengikuti sistem, maka potensinya adalah miliaran.
Nah, lanjut. Next. Oh. Bagaimana kita menanggapi pertanyaan negatif yang beredar yang tentang network marketing? Pasti tentunya bagi kita yang sering apa namanya menjalankan ini, pasti pertanyaan, oh network marketing ya, nyari-nyari orang ya, gitu kan ya. Nah, nih ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa datang, biasa hadir ya di bisnis network marketing. Lanjut, apa saja itu? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasa sering kita hadapi. Kalau bagi pemula, mungkin kalau belum menjalankan, belum. Tapi kalau udah mulai menjalankan, udah ada tuh langsung. Ini bisnisnya cari-cari orang ya, gitu. Nah, jawabnya apa nih bagi yang baru pertama menjadi hadir di sini, yang baru menjadi member, pasti bingung untuk menjawabnya. Cari-cari orang. Lah iya, bikin itu kan apa jaringan gitu kan. Lah iya kan semua juga kita pasti mencari orang, bukan mencari kunti ya. Karena kita kan orang. Kita pedagang somai, carinya orang. Tukang sayur, carinya orang. Yang dicari kan orang. Terus juga dokter pun yang dicari kan orang. Kalau misalkan yang dicarinya adalah dedem, kabur semua nanti yang datang kan gitu ya. Ya pastinya itu bisnis mencari-cari orang, iya cari orang karena kita adalah orang. Yang kedua, yang diceritakan cuma yang sukses-sukses, ngapain juga kita nyeritain yang gagal. Kalau yang gagal pasti banyak, ya kan? Kita carinya justru yang sukses itu supaya kita termotivasi karena kesuksesan itu 5% saja dari orang-orang bola apa 95% itu orang yang gagal. 5% lah orang-orang yang sukses. Sekarang kita mau milih yang mana? Mau milih yang sukses atau yang gagal? Kalau yang gagal nggak perlu diceritain lagi. Buat apaan? Gampang untuk menjadi yang gagal. Tapi kita harus belajar sama yang sukses supaya kita ketularan sukses. Betul nggak Bapak Ibu? Sahabat semua. Ya, ngapain ya yang gagal-gagal kalau bisa kita nggak mau denger yang nggak enak-enak, pengen yang enak-enak aja, ya kan yang bahagia-bahagia aja. Bisnis orang kecil, ya kita okein aja lah, ini bisnis orang kecil, karena modalnya kecil. Kalau modalnya besar emang kita punya, kan gitu ya. Ini kan kesempatan kita untuk berbisnis, membangun network marketing ini supaya finansial kita kuat. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari yang modalnya kecil, itu nggak salah. Emang bisnis kita mulai dari yang kecil bisa menjadi besar, itu ya. Bukannya orang kecil, tapi ingat dari hal yang kecil itu akan menjadi orang besar. Bukan berarti apa namanya orang-orang kecil itu bukan orang-orang yang kecil, bukan, tapi malah justru orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang finansial, malah justru orang-orang besar dan orang-orang hebat. Nah, gitu. Tapi di sini adalah modalnya yang kecil, tapi ilmunya luar biasa. Menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Oh, kata siapa menguntungkan yang di atas? Ada buktinya yang di atas yang udah duluan belum dapat apa-apa, ya. Sedangkan yang baru gabung, yang belakangan udah mencapai lebih banyak. Buktinya nih, saya nih, buktinya aja nih, buktinya kayak saya, Ibu Hajarika, Masya Allah. Ya kan? Ibu Hajarika itu belakangan datangnya dari saya. Tapi Bu Hajarika itu bisa eh, apa melewati saya yang lebih duluan. Jadi nggak ada tuh yang untuk menguntungkan di atas, merugikan yang di bawah, yang belakang. Enggak ya. Jadi siapa yang berjuang, siapa yang sungguh-sungguh, itu yang pasti Allah melihat adalah proses kita yang Nah, dibilang money game, haram. Dari mana haramnya? Best Corporation sudah punya izin, sudah punya sertifikat dari MUI, AP2LI. Jadi syarat-syarat itu syariah sesuai dengan yang ditetapkan oleh MUI. Jadi kita insya Allah aman. Bukan money game, tapi kita adalah
jual beli direct selling, ya. Karena ada uang, kita beli produk, maka produk itu kita konsumsi, jadi kita jual. Cuci otak dengan janji impian. Nah, kita masih punya impian, bukan? Pastinya yang kita harapkan masa depan kita sesuai dengan impian. Ya, wajar yang kita bayangkan adalah impian-impian. Ya, harus punya relasi banyak. Tentulah Bapak Ibu ya, teman-teman sahabat. Relasi itu harus banyak. Kenapa? Tidak semua dalam segi apapun harus punya relasi. Tukang somai aja deh, tukang sayur dah, tukang sayur. Tukang sayur harus punya banyak relasi. Kalau nggak punya banyak relasi, nggak ada pembelinya nanti. Betul nggak Bapak Ibu, sahabat semua? Halo? Ya, harus punya Betul. relasi yang banyak. Betul, Semakin banyak betul. relasinya, maka konsumennya, pelanggannya, ya kan? Kalau relasinya sedikit, ya penghasilannya pasti sedikit. Maka berikan perlu memperbanyak silaturahim supaya banyak relasi. Ya gitu ya, sahabat ya. Terus juga sudah jenuh. Nah, jenuh sudah banyak yang join. Jenuhnya di mana nih? Nah, kalau jenuh itu perasaan aja. Sudah banyak yang join, sudah join semua. Mana mungkin semuanya udah join ya? Karena apa? Pertumbuhan populasi manusia terus setiap harinya tumbuh. Ada yang wafat, ada yang lahiran. Pertumbuhan, ya kan? Ya masa sih semuanya udah join, enggak ya? Enggak masuk akal gitu ya. Terus bisnis jaringan kan susah. Nah, kalau misalkan kita berpikir susah, ya semua jadi susah. Memang semua adalah butuh proses, butuh perjuangan, butuh ilmu, ya, dan butuh pengalaman. Bisnis jaringan itu ibaratnya kita membuat apa ya, kayak seperti laba-laba. Kalau cuma satu itu kan nggak kuat, tapi kalau dia makin menjaring terus bikin jaringannya, itu dia semakin kuat, semakin kokoh. Lah, jadi supaya finansial kita kokoh, itu membuat bisnis jaringan. Tidak menjamin masa depan. Network marketing ini tidak menjamin masa depan, katanya. Ya, namanya masa depan, itu kita yang menentukan diri kita sendiri. Sebagus apapun perusahaan, ya, sebagus apapun produk, sebagus apapun sistem, kalau diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak akan sukses, ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali kita hadapi di masyarakat tentang network marketing. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu bisa dijawab ya. Mungkin ada lagi yang lebih mantep nih alasannya lagi, nanti ada leader-leader kita yang luar biasa. Lanjut A. Selanjutnya apalagi nih slide-nya? 4 pilar ya. Biar kita tahu juga perusahaan kita di Best Corporation kekuatannya seperti apa. Nah, di sini kita belajar 4 pilar perusahaan di Best Corporation. Halo AA, itu kekuatan perusahaan itu sendiri. Boleh slide-nya, A? Ada kekuatan dari produk-produknya, kekuatan dari sistemnya, ya. Nah, ini ada 4 pilar perusahaan. Kalau kita mau menambah keyakinan, kita semakin kuat dan semakin bangga, semakin senang dengan perusahaan ini, kita harus kenal dulu perusahaan kita. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Betul nggak, sahabat semua? Tak kenal maka tak sayang. Ada nggak yang nggak kenal sama saya? Berarti belum sayang sama saya nih. Ya, ini 4 pilar perusahaan. Apa saja 4 pilar tersebut? Nah, ini termasuk basic training ya, yang harus kita pahami di awal kita memulai berbisnis. Nah, ini 4 pilar dari Best Corporation. Nah, saat ini sekarang kita brilian best ya. Ini kekuatan perusahaan.
kekuatan perusahaan itu, kekuatan produksinya juga udah bintang 5, kekuatan marketing plan-nya juga udah bintang 5, kekuatan sport systemnya juga 5, bintang 5. Kalau sudah bintang 5 berarti udah mantep dong ya. Nah, ini pilar 1 kekuatan perusahaan. Di mana perusahaannya tersebut memiliki kantor yang jelas, tidak sewa, tidak ngontrak, alamatnya tuh ada di Bandung, di Grand Surapati Court, dan gitu banyak lagi apa namanya ruko-rukonya, malah bukan bukan hanya dia itu malah nyewain. Nah, ini yang harus kita perhatikan perusahaannya. Jadi hati-hati kalau kita mau masuk ke suatu bisnis, lihat dulu perusahaannya abal-abal nggak, ada nggak kantornya, katanya di luar negeri bilangnya, padahal mungkin berada di gedung yang tinggi, padahal cuma sewa. Biasanya takutnya seperti itu, kantornya ternyata hanya di website aja atau di aplikasi. Nah, kita harus jelas, tapi ini alhamdulillah Discover itu jelas. Tempatnya ada ya, kantornya di mana itu udah ada. Udah jelas, tidak sewa, malah nyewakan, mengontrakkan. Nah, luar biasa bukan? Ini perusahaannya di Best Corporation. Siapa nih yang sudah ke sana nih, yang silaturahim ke Bandung? Banyak nih ya. Lanjut lagi dengan kekuatan perusahaan itu dari tadi kantornya, sekarang legalitasnya. Legalitas Best Corporation itu memiliki legalitas yang lengkap, baik dari sistemnya ya yang sudah disahkan, sudah diakui oleh apa? KP2LI ya, Kementerian Perdagangan. Ini sudah luar biasa, perusahaannya nggak abal-abal ya. Nah, jadi kita harus hati-hati nih untuk perusahaan-perusahaan kalau kita bergabung di perusahaan yang abal-abal yang tidak memiliki izin. Nah, nih, kalau kita di Best Corporation, alhamdulillah surat izinnya sudah jelas ya. Lanjut, kekuatan perusahaan apalagi selanjutnya? Ini banyaknya penghargaan. Kekuatan perusahaan ini udah banyak sekali penghargaan ya. Adalah salah satu perusahaan terbaik, jadi bukan ngaku-ngaku nih yang terbaik, tapi memang berdasarkan fakta sudah 2 kali ajang penghargaan Elmi Atamimi Award di tahun 2020 dan 2022 mendapatkan banyak penghargaan ya, penghargaan yang terbaik dari produknya, dari sistemnya, dari member terbanyak, pokoknya produk terbaik ya, dan network marketing yang terluas, terbesar. Jadi kita harus hati-hati dengan perusahaan yang biasanya ada perusahaan yang cuma ngaku-ngaku bisnisnya paling bagus, produknya bagus, ada bonusnya perusahaannya. Tapi jangan percaya dulu kalau belum ada buktinya. Lanjut, kekuatan apalagi nih untuk pilarnya, untuk kekuatan perusahaan. Nah, ini kekuatan secara finansial. Kenapa perusahaan PT Best Corporation ini memiliki finansial yang sangat baik, terbukti. Banyak sekali kita ya sudah yang mendapatkan ambasador itu terbayarkan semua, nggak ada yang namanya dihutangkan, ditunda, nggak ada. Saat itu sudah mencapai omset yang ditentukan oleh perusahaan ya, maka saat itu diproses, maka dengan mudah insya Allah dalam waktu berapa hari itu akan cair. Alhamdulillah kayak kemarin saya tuh udah mencapai omsetnya cukup untuk motor. Akhirnya saya milih itu ke motor. Motornya saya pilih di dealer, saya pilih nanti perusahaan Best Corporation mengirim uangnya ke dealernya itu. Motornya saya bawa deh. Nah, itu jadi mampu untuk membayar reward-rewardnya. Apalagi tambah nih yang luar biasanya, kesolehannya, ownernya. Ya, ownernya ini pengusaha yang sudah kaya, bukan baru belajar kaya. Sudah kaya dari dulu, dari muda. Udah gitu dia seorang pemenang yang selalu dari kecilnya itu juga sang juara. Apalagi sekarang dia tuh juga seorang pembalap ya yang luar biasa, dan juga banyak pengalaman di memimpin perusahaan-perusahaan dan memimpin banyak
perusahaan seperti network marketing. Nah ya, visi misinya juga luar biasa. Visi utamanya beliau itu berdakwah, ya, dakwah yang terbukti istiqomah mengadakan SLC. Nah, SLC itu iktikaf 3 hari setiap bulannya. Nah, ini kita ada program SLC untuk mitra-mitra, ya, religius juga. Beliau orang yang banyak membantu, ya, banyak sedekah, gemar sedekah, selalu ngaji. Nah, memiliki mental pemenang, ya. Jadinya ownernya luar biasa, perusahaan. Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang, lag kayaknya ya. Oke, udah ya, kunci nih keluar. Untuk pilar Iya. kedua yaitu kekuatan produk. Untuk kekuatan produk kita sudah bisa lihat produknya, pasaran secara pasar itu udah luas, konsumsi kita bisa konsumsi berkali-kali, berulang-ulang, repeat order. Tambah lagi semakin kita banyak repeat order, maka royalti yang kita dapatkan juga berlimpah. Nah, bersama tim udah banyak variannya, dari sejarah jenis kebutuhan kita, dari tubuh untuk kesehatan tubuh kita, kecantikan kita, untuk lingkungan kita, itu udah banyak produk-produk yang ditawarkan di Best Corporation. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu, pasti sudah pelajari lagi nanti di Plicat, di mana, di katalog produk, ya, pahami baik-baik setiap manfaatnya, setiap produk, kebutuhannya, nanti kandungannya, mungkin bukan kandungannya, tapi manfaat buat kita konsumsi yang mana yang kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi repeat order, semakin banyak repeat order yang kita lakukan bersama tim, maka royaltinya akan terus berlimpah. Lanjut lagi, pilar kedua, kekuatan selain kekuatan produk. Lanjut, pilar ketiga, kekuatan market plan. Nah, ini MP, market plan. Untuk PT Best Corporation ini mempunyai sistem. Ini penggabungan 2 sistem, binari, ya, bina kanan, bina kiri, dan sistem matahari. Nah, ini digabungkan Bapak Ibu. Kalau di perusahaan lain-lain, network marketing, itu ada binari ya binari aja. Jadi dia turun ke bawah terus. Tidak ada gabungan. Atau matahari aja. Kalau dia mencapai binari doang, baru bisa dapetin rewardnya. Atau mataharinya aja. Kalau kita dari binari dan matahari digabungkan, makanya banyak sekali, ya, banyak sekali yang cepat mendapatkan royaltinya, yang cepat mendapatkan ambasadornya. Jadi banyak sekali. Kalau bisa bukan hanya 1-2 ambasador, tapi berkali-kali ambasador. Kenapa? Ini karena sistemnya yang digabungkan antara binari dan sistem matahari. Matahari itu jadi semakin banyak kita sponsorin, maka semakin berlimpah lah nanti pemasukan kita. Kalau yang binari kan cuma satu di kedalaman terus. Nah, lanjut lagi kanan dan kiri. Lanjut lagi, ada pilar yang keempat. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau binari berarti kekuatan unggulnya tadi ya. Pilar kekuatan marketing plan-nya. Sistem untuk PT Best Corporation, ya, hybrid system itu kombinasi binari dan matahari. Sedangkan
MLM dan umumnya, no, seperti itu aja sistemnya. Binari ya binari saja, atau matahari matahari saja ya sistemnya. Jadi pilih kalau kita gabungan. Dan komisi sponsornya itu besar sekali, ya bisa 20%-an. Sedangkan yang di perusahaan lain itu palingan 10%. Dan sistem komisi pasangan join menunggu tidak hangus, nggak ada batas waktu. Jadi sampai poinnya itu terus berjalan sampai nunggu ada yang dipasangkan, maka itu akan terjadi pasangan itu akan menunggu. Beda dengan perusahaan MLM lainnya di luar sana itu ada batas waktu, misalkan berapa bulan, sekian bulan. Kalau udah nggak ada apa terjadi tidak sampai dengan ketentuan itu, maka hangus. Itu saya pernah ngerasain banget. Jadi nggak sampai karena lagi udah hangus. Sedangkan ini kan tidak ada hangus dan bisa diwariskan, luar biasanya. Bisa diwariskan. Terus ada komisi pasangan hingga tak terbatas ya. Ada bonus flash out. Nah, ini luar biasa. Sedangkan di MLM pasangan terbatas. Misalkan pasangan sekian ditentukan udah sekian aja. Sedangkan kita kalau ada kelebihan di pasangan di hari itu, misalkan batasnya cuma 15 nih, ternyata ada 30 pasang di hari itu, maka 15 itu jadi bonus plus out. Nah, hitungannya beda lagi. Kalau di perusahaan lain udah hangus itu ya 15-nya. Nah, ini kan nggak merugikan kita kan, alhamdulillah. Inilah luar biasanya PT Best Corporation maksudnya ya. Ya, lanjut lagi kekuatan market plan-nya yang luar biasa. Selanjutnya, nah ini ada masih ada memiliki langsung. Nah, ini kalau Best Corporation itu memiliki 3 mode reward ya. Ya, macam-macam rewardnya tuh. Ada malah kita punya rewardnya tahapannya juga income-nya itu dari sekarang tuh dari Best Corporation itu ada dulu 14 ya, sekarang ada 10 ya di berian ya, ada luar biasa tuh. Nanti belajar lagi dia kita di setiap training kesempatan kita untuk belajar tuh ya. Terus kalau ada reward mudah dicapai karena udah bukti ya, banyak dibuktikan bukan hanya di pusat, di SSW juga udah sangat banyak yang mendapatkan bukti yang sudah mendapatkan ambasadornya. Sistemnya terhitung reward diakumulasikan tanpa batas. Kalau di MLM lain itu ada batas waktu target. Seperti itu ya. Tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut ke pilar keempat, yaitu kekuatan support system. Nah, ini Bapak Ibu, kita penting sekali nih. Perlu sekali yang namanya menjalankan bisnis itu harus punya ilmu. Harus ada guru, ya kan? Dan harus ada apa namanya? Tempat untuk kita belajar kan gitu. Nah, komite. Nah, leader komite ini ada di pusat, ada banyak ya, ada leader komite. Nanti kita banyak tuh di Plicat itu ada tuh yang bagian-bagiannya leader komite. Terus lagi ada seminar, disiapkan seminar rutin baik offline maupun online. Ini seminar-seminar yang biasa kita diadakan kalau di SSW itu dibukanya di hari Jumat malam. Nah, ada offline-nya itu di Tebet, di Serang, di Tangerang, di mana di pusat itu ada, dan di daftar di beberapa tempat juga ada. Jadi ada offline, ada pun online. Dari setiap tempat kalau misalkan kita mau belajar ada sebenarnya. Kita kalau di SSW itu di hari Rabu ya, di Tebet tuh di hari Rabu. Terus dan hari Sabtu tuh ya. Kalau secara online kita di hari Jumat. Ada jenjang trainingnya. Nah, jenjang trainingnya tuh ada training tahapan dari basic. Nih basic kayak kita nih how to start. Ntar ada net ya. Ada tahapan-tahapannya. Jadi sampai ke tingkat kita lebih tinggi lagi. Nah, ini makanya jenjang training ini luar biasanya juga di SSW ini ada tahapan SC20 gitu kan ya. SC150, SC500, SC1000, SC2000 itu tahapan-tahapan untuk kita mencapai kesuksesan. Jadi ibaratnya ada kuliahnya di SLI namanya ya. Nanti kita belajar lagi tuh ada di biasanya di hari Kamis pagi. Ada juga di ini spiritual leadership camp yang tadi saya sebutkan SLC
untuk kita religinya. Kita itikaf 3 hari di daerah di pesantren ya, dari Selatan tuh bagian putra-putra yang putri-putri itu dikhususkan. Kita di situ diajarkan beritikaf, bukannya kita pendekatan diri pada Allah. Masya Allah luar biasa, saya ngerasain banget. Saya pernah ke sana, luar biasa, nikmat banget deh pokoknya. Ya Bapak Ibu, yuk kita bukan hanya mengejar dunia, tapi akhirat harus kita apa namanya lakukan juga ya, yaitu spiritual leadership. Kalau bisa nih SSW kayaknya akan punya rencana nih nanti di daerah mana, daerah kita khusus untuk SLC ada SSW nih yang mengadakan SLC ya. Abi ya Umi ya, Insya Allah ya. Terus ada support system yang dari website ya, dari pusat. Bisa tuh dibuka aplikasi di website kita, dilihat tuh ada informasi-informasi banyak bisa kita dapatkan lewat itu ya. Ada media sosial baik dia melalui TikTok, Instagram, terus apalagi Facebook ya, banyak lagi website. Terus ada banyak dari media sosial yang bisa kita dapatkan informasi tentang best cooperation. Lanjut AA. Halo, apa kabar? Merdeka. Besar. Alhamdulillah. Masih pada semangat nggak nih dengerin saya? Semangat. Semangat Semangat dong. semuanya. Ya, cantik. Lihat Bisa aja dipahami ya? semangat. Apalagi nih, Semoga bisa Ikutin. dipahami. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman buat saya, buat kita semua ya. Amin. Nah, sekarang ada 7 poin untuk memulai. Apa saja yang harus kita perhatikan ya. Bagi belum khusus nih kita yang sudah punya mitra-mitra baru untuk diri kita, atau kita yang baru memulai bergabung di bisnis ini, atau mungkin di daftar lama nih tapi baru mau memulai sekarang, itu ada ya kan. Nah, ini yang harus perhatikan 7 poin untuk memulai. Satu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari ya, kita bisa belajar membuka ID. Nah, membuka ID ini perlu sekali karena disitulah toko kita ya, toko kita di HP kita itu kita bisa buka. Kita udah punya penghasilan berapa, kita bisa cari informasi juga lewat situ. Jadi kita harus harus bisa membuka ID. Bagaimana caranya, Bapak Ibu yang baru bergabung, yang baru memulai, baru daftar atau udah lama ngedaftar tapi baru mau mulai sekarang, itu bisa belajar membuka ID dipandu oleh sponsor. Kemarin Ibu di sponsornya siapa yang ngajakin. Nah, bagaimana cara bukanya? Nanti diajarkan step by step. Dari mulai mungkin nomornya dulu, nomor ID-nya. Masih diingat enggak? Bisa jadi lupa. Passwordnya juga lupa. Bisa kalau udah kelamaan. Kalau masih baru, wah ini passwordnya ini. Buka ID-nya begini. Dilihat gitu. Nanti cara-cara langkah-langkahnya tuh diajarkan dan dibimbing oleh sponsor Bapak Ibu, sahabat semua. Setelah itu udah tahapan pertama. Harus kita bisa membuka ID karena itu adalah toko kita. Kalau kita nggak bisa buka toko kita, gimana mau masuk gitu kan ya? Mana ada konsumen, gimana mau dipasarkan kalau kita buka toko aja enggak gitu kan ya? Dah, kita belajar membuka ID. Siap belajar, sahabat semua? Ada yang belum bisa membuka ID di sini? Kayaknya udah pada jago semua nih ya. Ada enggak? Udah insya Allah. Ya, yang pertama kita buka dulu, terus nanti dari login ya. Bukanya dari website Best Cooperation, terus login, masukin deh tuh nomor member kita, terus nomor password yang nanti diberikan nanti dari sponsor Bapak Ibu. Terus ketik deh nih kode keamanannya, ikutin. Hurufnya kecil semua ya. Ikutin, login. Setelah itu mulai deh nih. Udah ada tulisan seperti ini, ada kata setuju. Ini adalah kode etik yang harus kita perhatikan ya dalam di best operation. Setelah itu kita klik setuju. Nah, kalau masuk ya kadang-kadang perlu waktu
Nah, ini keluar deh tuh. Nah, nanti di situ ada nomor siapa, namanya siapa, sponsornya siapa, udah mencapai apa ini. Ini berarti sudah terbuka, sudah bisa Bapak Ibu melihat toko Ibu, Bapak Ibu bisa membuka toko Bapak Ibu. Mulai dari situ juga Bapak Ibu bisa memesan produknya, mau memesan ID-nya, pokoknya bikin iklan-iklannya juga bisa ya, cari informasinya. Lanjut, yang kedua itu yang harus kita kuasai selain membuka ID, ya, kita juga harus mengikuti mensos resmi BTPS. Jangan salah, kadang-kadang banyak di luar sana yang cumi-cumi ya, yang enggak resmi, yang selalu membuat hal-hal yang tidak menyenangkan karena ya wajar aja lah ada kecemburuan, ada persaingan-saingan perusahaan. Tapi kalau kita sudah yakin dan kuat dan mantap, kita udah tahu perusahaan kita ini yang kita lagi jalanin sini, maka semakin kita tahu, semakin kita cinta. Nah, itu gak mudah terpengaruh. Jadi kalau misalkan belum kuat, belum paham, kadang-kadang ada gesek-gesekan aja kita langsung mudah menyerah. Udah mulai, udah lemas. Nah, jangan. Ayo kita mulai terus lagi bersama tim ya. Ini mensos yang bisa kita dapatkan informasinya lewat mensos itu base cooperation. Ada nggak nih yang sudah berteman nih di base cooperation nih, di Instagramnya ya, di Facebooknya, di TikToknya, di websitenya. Ada nggak di antara 5 ini yang belum masuk? Nah, kalau bisa masuk semua ya, berteman di sana. Jadi informasi kita kalau buka Instagram selalu ada tuh informasi best. Kalau buka TikTok ternyata langsung ada tentang best juga ya. Nah, kita berteman di media sosial resmi best. Selanjutnya yang ketiga yaitu lanjut bergabung di grup binaan, mengenal tim, leadernya dan berkoordinasi aktif dengan tim. Nah, penting sekali nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita di SSW kan ada tim-timnya ya. Ada pentingnya bergabung di grup, kenapa? Supaya agar kita tidak tertinggal informasi. Supaya kita juga tidak kehilangan mentoring dari tim kita ya, juga supaya kita bisa belajar nih, media belajar dan bertanya. Tadi kita melakukan apa, akhirnya kita belum bisa ngadepin ini, bisa bertanya langsung ke leader kita, jadi konsultasi. Dan juga kita juga harus jadi lebih mengenal lagi tim-tim leader kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga di SSW nih, misalkan yang peraih reward motor udah ada yang mana siapa aja, kita bisa belajar sama beliau. Yang peraih mobil, yang peraih big cash, peraih luxury, dan foundernya siapa sih SSW. Nah, itu kan biasanya di seminar-seminar di offline itu ditampilkan nih SC20. Nah, ini SC20 berarti beliau itu SC20 berarti dia adalah orang-orang yang sudah mensponsori 5 kanan 5 kiri. Itu DSC 20. Dia mencapai ke reward ambassador, new ambassador 20 juta. Ya, gitu kan. Dari dia udah mencapai 20 juta, maka dia masuknya ke EC 150. Nanti dari 150, dia bersiap-siap nih untuk ke EC 500, yaitu untuk mencapai mobilio. Nah, dari situ SC lagi, SC 1000 ya. Terus seperti itu. Berkembang, meningkat sampai luxury. Sampai kalau bisa sekarang SC 2000 itu champion. Nah, gitu ya. Yang keempat, memakai produk, membuat testimoni. Nah, ini kita perlu sekali. Kalau kita sudah beli produk, produknya jadi diemin. Itu ada tuh sampai kadaluarsa. Masya Allah, sedih banget. Padahal produknya produk yang luar biasa. Produknya itu sangat bermanfaat. Mau kita mau pertaniannya, mau apanya ya. Tapi ingat, kalau kita bikin testimoni, disclaimer. Jangan, pasti ini sehat. Jangan. Tapi kita harus sesuai dengan keadaan. Ya, misalkan kita konsumsi, ada orang yang ingin produk kesehatan. Ya, setiap orang pasti berbeda, beda. Tergantung dari tubuhnya.
Mungkin juga pertanian, setiap wilayah kan berbeda-beda tanahnya, mungkin pH-nya bisa jadi. Jadi setiap itu hasil pasti beda-beda. Jadi dari pengalaman saya di wilayah ini dengan ukuran segini-segini dapat menghasilkan segini-segini yang tadinya segini. Nah, itu jadi disclaimer ya. Jadi jangan udah pasti nih berhasil, udah jangan. Itu akan apa namanya? Belum tentu karena hasilnya berbeda-beda ya. Oke, lanjut ke 5. Selain kita memakai produk, kita pakai repeat order, kita juga harus pelajari pre-chart. Ini penting banget nih. Pre-chart, katalog, produk, dan kode etik. Yang tadi kode etik kalau kita buka di ID member tuh ada kode etik yang harus kita perhatikan. Nah, itu dibaca deh. Apa aja sih yang harus kita perhatikan? Oh, kita nggak boleh menjual di bawah standar yang sudah ditetapkan. Oh, kita jangan disclaimer. Oh, kita jangan apa menduakan perusahaan, kita udah masuk sini kita masuk perusahaan lain lagi juga itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Terus baca katalog, kita pelajari katalog karena setiap saat ada aja tuh yang namanya produk-produk baru yang apa namanya yang diluncurkan oleh Best Corporation. Oke, sekarang kadang saya, Bari, ini ada produk baru ya, tolong dong kirimin produk baru. Nah, biar saya pelajari produk baru kayak gini, coba saya rasakan. Oh, untuk ini, oh, saya rasakan gitu kan. Tapi yang sesuai loh ya. Tapi kalau misalkan memang yang enggak, bukan penyakit saya itu ya saya nggak belum belum itu belum cobakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, saya rasakan oh begini. Jadi kita bisa bercerita. Kalau kita pelajari Flipchart itu bisa kita pelajari nih. Oh, kita belajar untuk memahami mencapai rewardnya seperti apa. Nah, yang terpenting lagi nih hadir dan menghadirkan di seminar. Kalau bisa kita upayakan memang hadir dan menghadirkan di seminar. Karena apa? Itu jadi kita belajarnya kita, tempatnya kita belajar, dan kita melatih menghadirkan calon mitra ke seminar juga. Dan kita bisa belajar, bisa bertanya kepada tim-tim leader kita ya. Setelah selesai acara di seminar. Selanjutnya yang ketujuh mendaftarkan diri di basic training. Seperti ini, basic training ini seperti how to start yang disiapkan oleh yang luar biasa ya oleh Abi Haji Mas Durufin Masa supaya kita lewat online bisa, offline bisa. Kalau bisa nanti bukan hanya online, nanti kalau ada house to start yang offline datanglah. Wah, nikmatnya lebih beda. Karena apa? Kita langsung bertemu sama leader-leader hebat, bertemu sama orang-orang hebat, orang-orang sukses di sana. Jadi belajarlah di sana. Nah, mulai dari MBT. MBT dulu seringannya kan diberikan oleh dimulai dari founder, kita dikasih itu NBT ya, ada ATS, ada NET. Ini yang training-training dasar yang kiranya kita bisa ikuti tahapan-tahapan dari how to start, NET gitu kan. Terus juga leadership training, nanti makin tinggi levelnya, trainingnya makin besar, makin apa luas ilmunya. Ketemunya juga semakin ilmunya semakin mantap dah. Nah, itu ya, nanti daftarkan diri. Jadi setiap ada momen-momen seperti itu lakukan. Dulu saya juga nggak ngerti apa sih itu ya. Ya udah ikutin. Oh, seperti ini, seperti itu. Akhirnya mulai walaupun belum begitu banyak yang kita tangkap tapi ketika kita sudah pernah masuk minimal kita pelajarin lagi ada yang orang bicara oh maksudnya dulu seperti ini jadi lebih mantap lagi. Lanjut ke 8 apalagi nih kira-kira A. Selain kita daftar di training di basic training apalagi ya A? Saya nggak hafal ya Bapak Ibu ya maaf ya ini keluar ya. Nah, ternyata udah selesai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata selesai Bapak Ibu. Itu yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Untuk memulai bisnis kita. Kita kenalin dulu perusahaan kita seperti apa. Jadi semakin kita kenal, maka semakin cinta. Setelah itu kalau menghadapi di masyarakat sana, kalau kita mau apa follow up ya ibaratnya ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang seperti itu kita bisa jawablah sedikit-sedikit banyaknya ya dengan jawab
secara tidak perlu, oh enggak, ini enggak perlu, tak usah debat, tapi kita coba tanyakan network marketing. Emang yang Ibu tahu network marketing seperti apa? Kita ambil informasi dulu dari beliau. Dia keluarin, oh yang katanya nyari-nyari orang, yang katanya tutup poin, udah nanti kita lihat, udah kita dapat informasi itu baru dah kalau di PT di base corporation tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita jelaskan. Jadi kita tak usah berdebat, tapi kita meluruskan. Jadi informasi itu sampai dengan benar dan sempurna dengan keseluruhan. Jadi seperti enggak, tidak seperti tadi meraba-raba gajah. Ada yang bilang ular, ada yang bilang tambak, ada yang, nah, karena belum melihat secara keseluruhan. Nah, gitu Bapak Ibu, semoga mudah dipahami dan bisa diambil ilmunya. Ya, kalau kurang-kurangannya mohon dibukakan di maaf. Cukup sekian Ibu sahabat semuanya. Ibu Hajah Mia Sumiati, silakan lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Hadijah sangat luar biasa sekali nih materi yang disampaikan tadi. Ya Ibu Bapak, bagaimana? Luar biasa bukan? Ya, luar biasa sekali. Luar Mari biasa. kita beri aplaus. Luar biasa. Mari kita Luar beri biasa. aplaus untuk Ibu Hadijah. Semoga kita semua dapat menyimaknya dengan baik ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya Bu Hadijah mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Bu Haji, Bu Hajah, Bu Hajah Mia, sesi tanya jawab. Kalau memangnya bisa saya jawab, nanti ditambahin sama leader-leader yang lainnya, insya Allah. Karena di sini banyak nih guru-guru kita yang luar biasa. Halo Pak Haji Zamroni. Hadir Ibu Wajahnya cantik. langsung tampak nih. Ya, saya akan coba, kali bisa saya jawab. Terima kasih Ilmu Bu yang terbatas. cantik. Tapi terus terang kalau Ibu yang ngasih presentasi, saya tuh selalu gagal fokus. Astagfirullahaladzim. Bisa banget ya. Bu Lulu nih, bahaya nih. Bu Lulu suaminya nakal nih, jepret aja. Nakal nih. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita buka aja sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Allah udah pada paham, Bu. Sharing-sharing aja Sebenarnya mau kali. nanya Bu, tapi malu. Jangan malu-malu. Ntar jadi malu-maluin. Malu Udah Bu, sharing-sharing karena aja kalau saya Pak nanya jadi Zamroni, kelihatan. pengalamannya gimana gitu kan ya. Pernah nggak ditanya yang kayak pertanyaan basic itu, terus Pak Zamroni itu jawabnya apa gitu. Akhirnya dia gabung gitu kan, bisa tuh berbagi pengalaman ya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya sahabat ya? Pengalaman pernah ngalamin seperti ini di lapangan, ternyata saya jawab seperti ini, dia mau gabung gitu. Jadi dia percaya kan bisa gitu. Iya Bu. Kayaknya udah Pak Haji. Terima kasih Bu Mia yang baik hati. Sama Bapak. Sebenarnya sih ada beberapa konsep ketika kita menawarkan kepada orang itu ya. Yang pertama adalah konsep untung dan rugi. Ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang, maka orang itu yang pertama terbersit dalam pikirannya adalah ini menguntungkan nggak buat saya? Itu yang pertama. Nah, yang jelas untuk itu kita menawarkan keuntungannya dan bagaimana supaya mereka bisa ikut apa keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan mereka itu akan melakukan join kalau kita percaya, kalau kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang itu. Kita nggak kenal siapa dia,
Tapi kalau kita bisa memberikan kepercayaan itu kepada dia bahwa bisnis ini bagus, kemudian ini juga kita punya konsep yang luar biasa, apalagi kita ada di grup yang luar biasa sekali, kita bisa memberikan mentoring kepadanya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa baginya gitu. Namun yang ketiga, ketika mereka berada dalam keadaan syak, syak itu antara keraguan-raguan adalah kepintaran kita bisa menelikung itu, bukan menelikung dalam hati negatif ya, tapi menelikung dalam apa namanya keraguan-raguannya itu bisa kita belokkan menuju ke yang positif. Nah, hal itu tentunya tidak akan pernah bisa lepas dari kekuatan para upline atau mentor-mentor kita. Nah, eh, kekuatan itu tentunya bisa dilaksanakan apabila kita hadirkan dia dalam pertemuan. Nah, tentunya proses itu perlu dilakukan edifikasi. Nah, edifikasinya adalah bagaimana kita bisa mempromot mentor kita sehingga dia akan percaya kepada mentor kita atau kepada upline kita. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka yang kita lakukan adalah kita manut apa yang dilakukan oleh mentor, dan tentunya mentor yang baik tentu akan memberikan edifikasi balik kepada kita sehingga orang itu juga akan nurut kepada kita. Itu yang selama ini saya alami. Kira-kira begitu, Ibu presenter yang baik hati, yang cantik. Baik, Masya Allah, Pak Jamrul Pak Haji. Masya Allah. Ya memang betul sekali ya Pak Haji ya, kalau memang calon mitra kita udah yakin percaya sama kita tuh akan mudah sekali untuk join. Terima kasih Pak Haji untuk testimoni atau apa namanya pengalamannya gitu. Iya, benar ya. Yang penting Untuk bikin kepercayaan mereka terhadap kita ya. Tumbuhkan kepercayaan. Makanya kita bisa memberikan solusi itu juga kalau kita udah harus tahu kebutuhan dia apa sih. Seperti tadi kan Pak Haji Zamroni ngomong keuntungannya apa. Kita belum bisa menyambutkan keuntungan kalau kita belum tahu sebenarnya kebutuhan dia apa gitu kan. Ya Bu Mia ya. That's Kita cari tahu that's the dulu iya point. kebutuhan dia. betul. Nah, That's the dia point. kebutuhannya apa sih gitu ya. Oh, kalau dia yang dibutuhin ada itu. Nah, itulah yang kita dalemin keuntungan yang akan dia dapatkan gitu. Ya itu termasuk ya kalau maksudnya kasih kepercayaan. Dia kalau udah percaya yang tadi ragu-ragu, oh jadi mantep. Makanya kita butuh ilmu nih. Penting sekali kita ada di training-training, silaturahim, tanya jawab, konsultasi itu penting sekali. Akhirnya kita menambah ilmu untuk menghadapi banyak macam-macam orang. Benar Pak Zamroni Pak Haji. Wah, luar biasa. Terima kasih ilmunya Pak Haji. Terima kasih Bu Hodijah. Tapi kalau sama Bu Hodijah saya percaya 100% kok. Itu nggak boleh Pak Zamroni. Jadi sirik Kenapa? nanti Musrik ya Bu. percaya. Oh iya Musyrik. iya jadi musyrik ya. Iya. Terus Bu Hodijah punten, ini saya bersama Bu Andi, ya Bu Dr. Andi. Sebenarnya beliau itu potensialnya luar biasa banget loh. Heeh. Hanya kayaknya kok belum keluar. Apa mungkin dia punya sesuatu yang mungkin mengganggu ataupun apa namanya ya, kemampuan itu belum dikeluarkan 100% gitu. Kira-kira kayaknya ada ganjalan tuh dalam menjalankan usaha ini. Kelihatannya sih kita lebih bagus kita mendengarkan apa sih kira-kira yang menjadi objection gitu ya Bu ya. Bu Andi Ya mungkin silakan berkenan, Andi, Pak Haji. Bu Dokter, Mangga. Luar biasa ini. Saya juga salut nih Bu Andi nih. Bener Bu, bener Bu. Semangatnya luar biasa ini. Iya, Ayo Bu semangatnya luar Andi, biasa banget. mana ya wajahnya? Tadi saya sempat ngelihat itu Bu Andi. Wajahnya tampakin dong. Dan malu-malu sih. Oh, ayo. Ayo Bu Andi. Kita dapat hadiah dari Ayo Pak Bu Haji Dokter Zamroni. untuk Oh, dapat sharing-sharing. hadiah. Silakan Bu Dokter. Ayo Mami. Nanti dapat hadiah dari Pak Haji Ini ya. Zamroni kalau mau bertanya Nah, tuh. atau menyampaikan testimoninya deh, pengalaman Ibu. Oh, Mi, ayo silakan Seperti apa apa biar kita testimoninya. tahu nih. Itu. Kita jadi belajar sama dokter.
Iya, testimoninya Mami apa dalam menjalankan usaha Nah, ini itulah. gitu. Iya kan ya, Bu? Mm-mm. Iya, benar-benar. Kita kan sharing-sharing di sini. Tolong dong. Tolong dong A.A. Rizal, Bu Hodijah jangan di close up begitu. Saya jadi gatel pengen nyakar dia. Ih. Heeh. Ada aja Pak Haji nih. Udah nggak ada yang tanya kayak Bu Hajam ya? Iya, Udah ini belum meong. Bu Dokter, gimana Bu Dokter Andi? Tuh, Mami ayo. Mau sharing atau bertanya? Nih, mau bertanya silahkan. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, saya itu susah masukin orang untuk ikut bisnis. Tapi kalau mau membeli, misalnya mau beli produk, bisa. Apakah itu punya apa sih namanya? Punya bagian juga yang beli. Misalnya saya ada teman mau beli pupuk sekitar berapa hektar ya? Pokoknya banyak deh, 70 apa 80 hektar. Kira-kira harganya itu berapa? Lalu yang membeli itu berapa bagiannya? Terus saya kan yang cuman untuk memperkenalkan kepada eh, apa SSW gitu Bu. Jadi misalnya saya itu kan di bawahnya Pak Jamroni. Terus Pak Jamroninya dapat apa dan saya juga dapat apa. Cuman kerjaan saya cuman penyambung lidah gitu loh. Yang punya duit itu yang punya tanah, Tahan. Ya. lahan. Eh, Ya. gimana tuh? Tapi dia nggak mau masuk PTBS, mau belanja doang gitu. Ini kalau mau masukin mah gampang, tinggal diludahin. Jadi gimana tuh Pak Bu? Kalau dia nggak mau Pak masuk, cuma nama Haji. saya aja sebagai penyambung lidah gitu loh Bu. Saya suruh Iya. masuk dia nggak, ngapain sih bisnis itu pusing pala saya katanya gitu. Aduh kata Dokter, saya ini dokter, gimana cara menyambungnya dokter. ya? Itu Ya lahannya saya, berapa Oke. hektar? oh banyak. Nanti Nah, ada saya punya nanti lahan sekali belanja ada besar dong. di 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 Makassar, ada di Riau, ada di Jambi, terus ada di Kalimantan. Tapi kalau Masya Allah. satu gol dulu kalau bisa, tapi saya itu bingung caranya karena saya memang orangnya eh, kuper kuper saya orangnya tuh kuper. Super girl. Oh, Oke, itu oke, super girl, oke. sorry. Jadi mau bertanya itu kalau nggak di motivasi terus macam Roni, saya nggak nanya-nanya. Udah biarin aja kapan. Kalau rezeki itu kapan-kapan adanya. Saya gitu aja orang jadinya. Jadi tajam Roni yang gerbitan ngelihat. Ya, jadi Iya, Bu gegetan Dokter, pengen gigit. Ya sayang. kesimpulannya pertanyaannya begini ya, kalau Ibu menjual gitu Pak, menjual apa yang akan Ibu dapatkan, upline-nya apa yang Pak Jamroni, apa yang Pak Jamroni dapatkan gitu kan Bu ya. Ya, terus Oke yang Bu beli Hatice. itu karena bukan saya yang punya modal, yang beli Iya, itu yang punya tanah. iya. Saya cuma penyambung lidah gitu loh. Iya. Baik, Gimana? Bu Khadijah dipersilakan untuk menjawab. Mudah-mudahan Kan repot ya Bu. bisa Maaf ya Bu. menjawab nih. Mohon maaf kalau pertanyaannya berbelit-belit. Oh, udah bisa dipahami. Enggak Bu, Oh, enggak. alhamdulillah. Terima kasih Ibu cantik. Kan benar. Semoga tambah cantik, tambah sukses, tambah lancar semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Dokter Andi juga. Amin. Kita Ih, kan saling mendoakan ya. ya, betul. Ini luar biasa loh Bu Andi. Berarti Mudah-mudahan relasi sukses lah. banyak.
luas ya kan, Mm-mm. sampai punya yang namanya yang memiliki lahan yang hektaran, bukan hanya hektaran gitu ya, beberapa tempat dia punya. Nah, Iya, sebenarnya banyak di Medan, order, Sulawesi, waduh, Kalimantan, Jambi, Pekanbaru, wah Wow, banyak. kita kali datengin. repeat Saya order datang nanti nanti kalau sukses ini. itu bisa bu dokter bisa dapat langsung motor tuh bisa. Luar biasa nih Bu, Oh, kalau jangan kalau Bu, gabung luar Bu biasa Pajero. sekali. Mobil kalau bisa Saya malahan gaya. dokter sama Maaf Pak Haji gayanya. Jamro juga dapat. Oh Karena gitu, Bu. itu lahannya sudah besar pasti kan butuh pupuknya besar. Apalagi sekarang katanya ada Hmm. tuh bentuk tanah apa namanya ya, yang baru tuh, Tanah gambut. yang apa sih ya Allah, astagfirullahaladzim, yang untuk tanah juga nggak ada. Nah, ini luar biasa sebenarnya Bu Andi, Bu Haji Andi, karena kita ini kan tidak harus apa namanya omset yang bisa kita dapatkan itu, ambasador yang bisa kita dapatkan itu dari omset gitu. Kalau misalkan Mm-mm. dia nggak mau jadi nggak mau apa Jadi, ngikutin bisnis Nggak ini, nggak mau tapi dia jadi, dia saja nggak mau daftar, cuma mau beli aja. ya, tapi dia mau mau pakai produknya, kasih Ibu edifikasi. Mau. Gini, kalau ini ibaratnya kalau menjadi member ini ya jadi harganya akan lebih murah gitu loh. Jadi Oh minta gitu. data untuk dapat diskon lah bilangnya gitu. Walaupun dia nggak Oh, ngikutin, jadi nggak ngikutin sistem, maksudnya nggak bukan sebagai mau melanjutkan ke bisnisnya, tapi dia butuh produknya. Berarti itu Produknya. sebagai Bu Andi, ini mitra ini ibaratnya sebagai repeat order aja kita. Jadi nggak mau beliau dia, ini pokoknya nama saya aja. Dia main di belakang. ya udah berarti Iya. ibu masukin aja nama anak ibu untuk pembelanjaan di bawah anak ibu, jangan di ibu. Kalau di ibu Oh gitu. pembelanjaannya nanti ibu nggak dapet. Taruh paling bawah Iya, Bu. iya nama anak saya. Nama anak Nah, saya. taruh paling bawah lagi. Berarti seperti itu nanti Pak Zamroni dapat poinnya, ibu dokter juga dapat poinnya. Kumpulin. Iya. Repeat order kan berkali-kali tuh. Nah, Iya. itu Iya. bisa nanti masukin di jalur kanan, repeat order kanan, nanti ke kiri. Nanti sampai tuh Bu Haja, apalagi lahannya udah Iya. cukup besar. Nah, untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kan itu ada repeat order yang paketan. Itu pelajarin lagi, mungkin yang nanti masalahnya ratusan juta sampai miliaran. Nah, Ibu penting nih ilmu Oh bisa, konsultasi. bisa 2 miliar itu. Nah, konsultasi langsung ke founder dan co-founder. Ini tingkatannya Oh, orang besar, bukan kita. amin. Kita mah ilmunya kan masih. Semoga Nah, sukses ya Bu. masukin ke situ Amin. konsultasi. Nah, setelah itu apa Oh, yang harus step by stepnya? Karena ibu harus udah punya data dulu nih. Beliau ini seorang pengusaha ini gitu. Nah, mau belanja udah nanti komunikasikan. Mungkin bisa lewat telepon nanti eh, video call. Itu terjadi pernah. Video callan akhirnya closing, dia ngirimin uangnya, nanti mau masukin kemana, ke ID siapa nih yang paling bawah dari antara Bu Andi paling Oh, bawah lagi, supaya Bu Andi dapet poinnya juga. oh, Maka siap. bisa jadi Pak Bu Andi dalam repeat order beliau aja Bu Andi udah langsung dapat mobil, mobil Leo, Masya Wow, Allah. amin. Jadi Menghayal dulu deh. udah punya relasi kayak gitu, udah aduh luar biasa sebenarnya. Ayolah Bu Andi, ayo Pak Haji Jamroni ini kosek-kosek yes. terus, deketin nih siapa beliau itu gitu. Langsung dah konsultasi sama Abi dan Umi. Amin. Terima Ini kasih Iya, motivasinya Ibu cantik. iya Bu saya Dokter, Bu Bu Ya jangan Andi, saya. digaji dah. Bu Dokter Andi. Dari selisih, dari selling aja selisihnya Ibu udah dapet itu Bu, Iya, Oh ya gitu. kan? Iya. Iya, Ibu belinya Jangan berapa, saya yang Ibu dapat jual. sendiri. Orang lain harus dapat. Nanti saya kaya plus deh. nah Bu juga nanti Kalau bisa membantu ditanya saya tim ibu dapat yang di apa? Saya bawahnya. dapat hatimu. Iya. Udah gitu repeat ordernya juga, keuntungan dari penjualan produknya itu ibu dapat.
dapat Oh juga gitu. dari poinnya. Jadi double pendapatan Ibu. Wah, luar Oh, ya biasa. Allah. Semoga Dari sukses ya, repeat Bu. ordernya juga Amin. dapat Makanya poin poinnya dia, vocation ya Bu ya. iya, Amin. poin itu dapat, terus keuntungan penjualan produknya juga dapat. Ah, luar biasa deh. Oh ya Kayaknya Allah ya Allah. Jadi langsung kaya raya nih. diumumkan nih, Mendadak. Ibu Dokter Andi peraih Iya motor. Bu. Lanjut gak lama mobil gitu. Ya Bu Mia ya. Jadi batuk saya kayak mendadak. Nah, kalau kalau apa namanya, kalau pupuk itu kan dia pasti repeat order lagi. Kalau mau kan repeat order lagi. Tapi kan mungkin dia Iya, coba kalau di wilayah bagus, mana. kalau bagus dia ngambil terus. Dia satu Nah, pasti. tahun itu 3 kali panen. Nah, disclaimer ya Bu ya, ibaratnya nanti di wilayah ini mungkin penataan gimana itu kan perlu tahu dulu pH tanahnya ya seperti apa, aplikasikannya. Itu ada tahapan berbeda-beda setiap wilayah. Makanya itulah perlu Ibu konsultasikan. Oh, di wilayah sini dulu kita melakukan pemupukan. Itu biasa wilayah dia yang mana. Nanti kan dikasih arahan tuh sama Api dan Umi. Sekarang kenalin aja Hmm, orang beliau beliau itu gitu. Untuk video ya call kalau udah. misalkan. Enggak, saya aja nanti ke lapangan dulu. Saya telusuri dulu. Kalau sudah pas, baru saya telepon Abi dan Umi. Kita jangan Ya langsung. mempersulit orang dulu. Kita biar Iya. kita dulu yang sulit, ya. Nah, benar. Jadi Ibu langsung video call maksudnya, Umi, ini ada kan Ibu udah ada sama beliau nih, ini tanah begini nih, langsung aja nih video call nih Umi bisa ada waktu enggak gitu kan, video callan nanti Umi yang jelaskan gitu. Oke, Ah, siap. ah. Terima kasih Ibu cantik, Komunikasi sukses dulu ya. sama Umi sama Abi ya, Bu Iya, Dokter. siap. Oke, Ya, siap. Bismillah ya Allah, semoga Allah mudahkan, lancarkan, limpahkan. Jadi Itu banyak kabar gembira dulu ya. Mudah-mudahan sukses. Kita namanya Iya, usaha. pepet terus Bu Penentu itu Andi, Allah jangan yang Maha jangan Kuasa. dilepas, jangan dilepas biar apa belanjanya Iya, kita lancar. ikat ya. Kita ikat kenceng-kenceng. Ay, siap. banget. Terima kasih motivasinya. Oke, sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih Bu Andi atas pertanyaannya. Ya, Semoga semoga jawabannya sukses dapat. ya, Bu. Ini gara-gara Iya, wajah amin. drone sih suruh tanya. Sama, Sama-sama. gue juga Oke, Saya sukses. ada di sebetulnya dari malu. Malu timnya takutnya nih. nggak sukses. Saya malu sebetulnya. Pak Jamroni ngeras terus. Ibu Makasih ya, untuk Bu. urusan Mohon doanya aja berhasil dapat biar hadiah semuanya dari Allah ya Bu. lancar, dimudahkan Amin. Allah dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Terima Ya kasih Rabbal banyak. Alamin. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak loh. Aku dapat apa? Dapat hatimu. Oke, Ibu Bapak, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silahkan. Supaya nggak ngantuk, Yel. Jam berapa sih? supaya nggak ngantuk, ngopi-ngopi cantik. Ini waktu cukup Prosesnya. nggak ini? Ya. Ah? Masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih? Lanjut closing statement aja, Bu. Saya nggak akan ngantuk kalau lihat Bu Hodijah. Sialan. Lanjut closing statement aja, Bu Mia. Oke, oke. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga mungkin sudah hampir selesai, pada Ibu Hodijah, silakan untuk closing statement-nya. Terima kasih atas paparannya. Mangga, Ibu. Ya, terima kasih Bu Hajah Mia Sumiati. Sahabatku semuanya, saya mau berkata apa lagi ya? Yang penting bagi kita, kalau kita sudah memulai, udah menentukan, yakinlah langkah kita ini adalah langkah yang terbaik. Dan yakin dengan perusahaan, kenali lebih dalam lagi supaya semakin mantap kita melakukan, makin kita merasa bangga kita berada di komunitas anti riba bersama SSW
Smart City Guild dan juga di Best Corporation. Jadi lakukanlah langkah-langkah kecil mulai dari hal-hal kita belajar dari basic dulu, misalkan basicnya ini basic training kayak how to start, pelajarin lagi, ikuti training-training yang diadakan baik secara offline maupun online untuk menimba ilmu kita. Karena kesuksesan itu tidak akan diberikan dengan mudah, kita butuh belajar. Sukses butuh perjuangan, hanya orang yang sudah dipantaskanlah, yang sepantasnya lah ya, yang pantas menikmati kesuksesan dengan ilmu lah yang kita butuhkan ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan, ucapan, mungkin juga apa yang saya sampaikan belum bisa dipahami. Semoga pada kesempatan berikutnya akan memberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.